Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bading Ngoding. Kali ini kita akan lanjutkan di series Sistem Informasi Perpustakaan. Nah, pada video kali ini kita akan lanjutkan tentang kita akan bikin template ya. Bukan bikin template, tapi mengintegrasikan template ke project kita, kayak gitu. Jadi di sini untuk templatenya, saya pakai template Megaable, kayak gitu. Nanti untuk linknya saya kasih aja di description ya, buat link downloadnya. Jadi ini gambaran dari templatenya, nah gitu ya. Oke, pertama buka dulu visual code-nya. Jangan lupa untuk menyalakan XAMPP-nya. Oke, di video sebelumnya kita udah bikin migration-nya. Sekarang kita ke templating, kita ke resource, kemudian views. Di views ini kita akan bikin namanya folder layout. Kemudian di layout sini saya akan bikin file namanya f.plate.php. Kemudian kita nanti butuh filenya, kita bikin lagi new folder page. Page ini dia nanti bakal nampung halaman-halaman yang mau kita bikin, misal halaman dashboard, halaman profile, dan sebagainya. Lalu di page ini kita akan bikin file namanya home.blade.php. Kemudian ada folder lagi login.blade.php. Ya gitu, ini komponen yang perlu kita buat mengintegrasikan templatenya. Kemudian kita butuh juga controllernya. Di sini controller, untuk bikin controller kita buka terminal. Lalu php artisan make controller out untuk controller. Kemudian kita butuh juga untuk home controllernya. Oke, selesai ya. Sekarang buka folder templatenya, kita buka yang index.html sini. Kemudian kita bisa copy semua, terus letakkan di app Blade sini. Kita akan pisahkan dulu. Kita akan panggil ini dulu nih. Ini title-nya kita akan buat dinamis. Caranya cukup kita pakai namanya add yield. Misalnya yield-nya saya kasih title. Jadi nanti apapun title yang kita pasang di halaman-halaman atau file halaman nanti, ini akan keganti kayak gitu. Kemudian kita akan coba pasangkan dulu ini linknya ya. Linknya ini saya hapus saja. Asetnya kita akan copy. Yang dibutuhkan di sini kalau kita lihat ada folder aset. Kemudian ini semua di aset ya sepertinya. Ini semua di aset. Jadi kita akan kopikan folder aset di public di sini. Aset, ini aset, kita kopikan saja ke public. Nah sekarang biar cepetnya, ini kan sama kayak gitu ya.
ini page ini gak apa-apa deh. Nah ini sekarang biar cepat kita ke env, kemudian up URL nya kita ganti dengan slash seperti ini, save. Kemudian di sini di copy, Ctrl C, kemudian Ctrl H, kita replace dengan aset, depannya kita tambahkan slash, tinggal di replace semua. Oke, sudah save. Nah sekarang kita coba dulu nih, kita ke root yang get ini, kita akan ganti root misal get home atau dashboard biasanya, atau home aja dulu, home. Kemudian controllernya apa, nanti kita akan pakai controller home ini, class namanya misal index. Kemudian kita kasih name-nya home seperti ini. Kemudian kita buka ke home controller. Di sini kita bikin public function index. Kemudian kita return view-nya. View-nya yang tadi kita apa? Yaitu untuk home itu dia home.blade itu PHP. Jadi di sini page home seperti ini. Di save. Kemudian kita coba jalankan ya. Terminal lagi, PHP artisan serve. Ini bakal error karena rootnya nggak ada. Di sini kita tambahkan slash home, kosong ya. Nah karena kita belum include si app-nya ini di Homeblade ini, kita bakal include si app ini biar bisa kebaca kayak gitu. Caranya gampang, pakai blade templating itu namanya extend. Extend dari mana? Dari layout app. Dari sini kita akan extend si app ini ke home kayak gitu. Kita coba save. Kalau kita refresh, nah sudah muncul ya. Nah sekarang bagaimana kita akan membagi sidebar, navbar, konten dan lain-lainnya. Kita akan bagi beberapa bagian kayak gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini ada sidebar, di sini ada navbar, dan di tengah ini ada kontennya kayak gitu. Jadi kita akan membagi 1, 2, 3 komponen seperti itu. Nah caranya kita lihat dulu nih di sini. Ini kan linknya itu atau titlenya itu masih link ya atau URL. Kita ingin merubah ini. Caranya cukup tadi di app ini kita kan sudah replace dengan yield title. Maka si title ini kita akan panggilnya pakai namanya section. Section namanya apa tadi? Yaitu title. Titlenya apa? Home misalnya. Save. Kalau di refresh lagi, nah berubah jadi home seperti itu. Itu gunanya kita pasang yield title di template kita. Selanjutnya kita akan bagi tadi ya, kita akan membaginya ke 3 bagian atau 4 bagian. Nanti kita lihat. Sekarang di layout sini biasanya kalau saya itu bikin folder lagi namanya partial. Kayak gini. Di partial sini apa? Misal partialsnya itu sidebar.blade.php. Kemudian apa lagi? Yaitu tadi navbar.blade.php.
Lalu ada lagi kalau konten itu nggak perlu ya, konten itu nanti akan di replace di folder page ini kayak gitu. Sekarang kita akan bagi-bagi dulu nih. Home kita close, ini kita close. Oke, di sini kita lihat dulu nih, di sini ada loader. Ini kita closein dulu. Kayak gini ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada apa nih? Navbar di sini nih, nav kayak gini ya, nav. Nah, di sini nav ini kita akan ganti atau kita akan cut. Lalu kita pindahkan, kita lihat dulu nih perubahannya itu dia apanya kayak gitu di template-nya. Nah, ini hilang ya, berarti nav itu ada di atas. Berarti kita pindahkan ke navbar ini. Copy. Kemudian kita save. Lalu di app ini kita panggil si navbar ini. Saya kasih komen dulu biar nggak pusing ya. Di sini saya kasih navbar. Kemudian tinggal include aja. Include apa? Yaitu layout partial navbar. Jadi sebenarnya sama saja, cuman kita bagi ke beberapa file supaya kita mudah saja mencari. Oh, navbar kita mau ubah di mana? Di sini. Oh, sidebar kita mau ubah di mana? Di sini. Kayak gitu. Ini tambahkan saja di sininya. Navbar. Kayak gitu. Sekarang di sini ini bagian apa nih? Kayaknya ini konten. Kalau misalnya kita lihat di bagian ini nav ya, nav, kita cut lagi, save. Kalau misalnya kita lihat apa nih yang hilang, kayaknya ini sidebar nih. Nah, sidebarnya hilang, berarti kita pindahkan ke sidebar ini, save. Lalu sama, panggil saja yang ini bisa di copy aja, pindahkan ke sini, rapihkan. Ini layoutnya ganti dengan sidebar kayak gitu. Ini ganti sidebar. Nah, kontennya mana? Nah, ini kayaknya ada lagi nih, namanya apa nih, header ya, header. Jadi kita akan bikin lagi file di sini namanya header.plate.php. Kalau misalnya kita lihat dulu, atau kita contoh di sini deh, kita ke komponen ini nih. Nah, oke, jadi untuk sidebar ada ya. Jadi yang sidebar ini mana? Di sini. Kita cut, pindahkan ke header ini, save. Lalu sama juga include saja yang ini, pindahkan ke sini. Sorry. Ini di copy dulu, pindahkan ke sini, ganti dengan header kayak gitu. Nah, sekarang di sini baru nih kontennya. Kayaknya kontennya itu di bagian sini. Page wrapper. Kayaknya page body. Kalau misalnya kita copy, ini cut, save. Kalau misalnya kita refresh, ininya hilang. Berarti bener di sini saya bikin volley baru, saya taruh di sini dulu. Nah, sekarang di sini ini ganti dengan yield lagi, sama, karena sifatnya nanti ini tuh dinamis. Jadi setiap apa yang kita panggil di sini akan berubah kayak gitu. Yield konten, saya namain konten. Nah, maksudnya seperti apa? Misal di sini tadi kita udah extend di halaman home, title-nya sudah. Nah, sekarang kita tambahkan lagi section konten. Misalnya di sini
ini pakein sectionnya karena isinya itu banyak. Tapi kalau misalnya cuma title aja cukup satu line aja. Tapi kalau di sini kita butuh file HTML kayak gitu. Misal di sini untuk contohnya kan ada page wrapper sama ini. Berarti ini kita taruh di app di sini. Kayak gini. Ini kita ketengahkan. Terus kasih close div sama satu lagi kayak gitu. Jadi si konten ini di dalam page body. Nah, kita coba di sini misal H1 hello. Save. Hello, sudah ada ya. Nah, itu maksudnya. Jadi yang secara kontennya pengen dinamis bisa pakai yield. Terus panggil di di halamannya kayak gitu. Sekarang untuk pembagian sudah, ini saya close saja. Pembagiannya sudah. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini saja di template-nya menu page. Nah, kita cari di page ada login. Kita akan pakai halaman login ini. Loginnya ya. Berarti ini saya close dulu. Kalau halaman login nggak perlu di ini ya, nggak perlu dikasih layout. Tapi kalau misalnya kalian mau juga nggak masalah. Jadi di sini kita cari login. Mana login ya? Di page di asset out sign up. Nah, ini out normal sign in. Nah, ini kita copy, kita pindahkan ke page login ini. Pindahkan, save di sini. Jangan lupa untuk aset ini sama. Kita copy, Ctrl H, replace dengan aset yang di depannya pakai slash. Save. Nah, sekarang si login ini, si file login ini atau halaman login ini kita akan panggil di out controller. Berarti kita bikin rootnya dulu biar nggak bingung. Di root ini saya akan bikin root get login. Controllernya apa? Yaitu out controller. Plus nama fungsinya nanti yang akan saya bikin adalah index. Kemudian name-nya atau aliasnya saya kasih out index kayak gini. Nah, berarti di sini kita akan bikin fungsi namanya function index. Kemudian akan mengembalikan returnnya itu view halaman login. Save. Kemudian kalau misalnya kita hapus ganti dengan login, maka akan berubah halaman tampilannya seperti ini. Oke. Sip. Sekarang kita akan ganti title-nya dulu. Ini kita ganti jadi misal masuk. Ini kita hapus juga. Nah, oke, refresh. Sepertinya salah ya. Ini salah hapus ya. Ini kita close di sini. Nah, ini baru di login blade. Kita ganti jadi masuk atau login atau bebas lah. Title-nya mau apa? Kita hapus. Kemudian di sini kita pengen di depannya itu ada nama aplikasinya kayak gitu ya. Jadi
untuk seperti itu kita app name-nya kita ganti jadi misal di sini sistem import, atau di sini saya app name-nya ganti aja jadi body ngoding kayak gitu. Body ngoding purpose misalnya. Nah, di sini di login ini kita akan panggil config app name kayak gitu. Nah, cuman di sini untuk app name-nya masih ada slash underscore-nya ya. Nah, untuk cara menghilangkan underscore-nya di sini kita akan pakai str replace ya, replace. Config app name ini akan di replace, ini parameter pertamanya itu string yang mau kita ganti, teks yang mau kita ganti dengan teksnya apa yang mau diganti jadi apa, yaitu spasi, teksnya apa, yaitu config app name. Kalau kita refresh udah oke ya, body ngoding purpose masuk. Nah, sekarang kita akan pakai ini untuk memisahkannya. Sip, sudah. Nah, kita pasang juga ini di app, di layout kita di sini. Kayak gini ya. Kalau misalnya kita ke home lagi, sip. Nah, sekarang kita akan home ini kita akan hapus. Jadi home itu URL-nya kayak gini aja. Caranya di web ini saya akan kasih root middleware. Saya akan kasih middleware-nya out, terus group function root home, ini ganti jadi ini aja, name-nya home seperti ini. Kalau misalnya kita akses, ini saya lupa titik koma. Nah, root login not defined. Nah, di sini errornya itu ada di middleware-nya. Jadi di middleware-nya, middleware authenticate return root login ini ganti dengan rootnya outindex ya. Karena halaman login kita itu rootnya dinamai outindex. Kalau misalnya dilihat kan ini nih namanya outindex. Makanya di sini kita replace dengan outindex, sama di redirect if authenticated ini redirect home. Root service providernya di sininya kita ganti jadi slash biasa aja kayak gitu. Karena kalau kita refresh dia bakal nge-redirect ke halaman login. Nah, seperti itu. Oke, untuk templating sepertinya cukup sekian dulu. Untuk di next video kita akan lanjut bagaimana kita membuat fungsi login seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian, jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.